Selamat sore teman-teman, selamat datang di channel PBB Podcast Belajar Bisnis. Sore ini saya akan ngobrol bersama para karyawan di Iwan Hosi. Kayaknya sudah siap. Selamat sore Pak. Selamat sore Ibu, monggo. Selamat sore Pak Slamet. Sore. Ya, ini ada Pak Diki dan Pak Slamet ya. Salah satu karyawan di Iwan House Hotel. Ya, betul. Monggo. Maaf Pak, mau ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Monggo, mumpung selo. Ya. Ini kebetulan juga saya dengan Pak Slamet lagi ngobrol-ngobrol berdua tentang ya kondisi hotel saat ini, terutama pasca pandemi dan pasca bandara pindah ke Lombok. Monggo Bu, monggo, enggak. Iya Pak, ini gini Pak, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak ya. Ya, monggo. Untuk Iwan House itu beroperasinya sudah berapa lama ya Pak ya? Nah, itu mungkin Pak Slamet yang lebih tepat, lebih tahu persis. Ini sudah 10 tahunan lebih. Lebih dari 10 tahun ya Pak nggih. Kurang lebih. Oh ya. iya. Terus ini Pak, ini kan Iwan House ini di dekat bandara lama ya Pak ya. Dan di sekitar Iwan House ini kayaknya juga ada banyak penginapan-penginapan Ya, betul. di sekitar sini ya Pak ya. Oh iya. Kalau perkembangannya maksudnya dari sisi persaingannya gimana Pak? Ya, Iwan House untuk sampai dengan saat ini masih eksis. Jadi tamu-tamu tetap masih percaya keberadaan Iwan House. Jadi tidak hanya tamu dari dalam negeri, luar kota Jogja, tetapi juga dari luar Indonesia pun masih banyak yang minat di sini. Jadi dari Wisatawan Prancis, asing gitu ya Pak, wisatawan asing. Prancis, dari Inggris ada, India ada. Terakhir kemarin dari Jerman ya Pak ya? Jerman, Jerman, Malaysia. Oh iya. Ya lebih sering dari Malaysia itu kayaknya sudah recommended. Iya. Terus untuk ini Pak, kemarin kan sempat kita kena dampak dari pandemi COVID itu Pak di tahun 2019 sampai 2021 kira-kira. Itu gimana Pak? Di Iwan House ini apa masih tetap berjalan operasional untuk menerima tamu atau seperti apa kemarin Pak waktu menghadapi pandemi itu? Iya, kemarin waktu pandemi itu memang terasa sekali. Jadi kalau Iwan House itu enggak jalan ya karena operasionalnya tetap jalan terus. Terus akhirnya kan ada solusi, jadi menerima isolasi mandiri. Jadi waktu itu untuk isolasi mandiri ya tetap bisa berjalan sampai akhirnya setelah pandemi semakin berkurang sampai pandemi berakhir Itu, ya masih Iwan bisa House survive masih ya tetap Pak, jalan. bertahan ya. Tetap jalan. Ya kemarin saya sempat lihat di status WA itu ada kalau Iwan House menerima untuk isolasi mandiri, kamarnya dibuka untuk isolasi mandiri ya Pak. Iya. Jadi Memang butuh persiapan untuk peralatan. iya medisnya harus support itu, juga iya, ya. peralatan APD, medisnya, APD. obat-obatan, Iya. obat-obatan, vitamin itu memang tetap harus kita sediakan seperti itu. Antisipasinya untuk karyawan kan juga harus ini Pak. Iya, betul. Untuk Ya, betul. biar kita tetap jaga. ya. Ya memang pada waktu itu termasuk pilihan yang beresiko ya Bu ya. Iya. Bahwa kita sebenarnya secara kemampuan kita tidak punya pengalaman untuk hal itu. Iya, Tapi betul. kita kan juga harus berpikir bahwa pada saat itu hampir semua sektor ya Bu ya, terutama untuk
pariwisata itu kan terkena dampak yang luar biasa. Paling ini Ya, paling kerasa ya Pak. ya, betul. Sementara kita harus Ya, tetap bertahan ya. dengan meminimalkan resiko untuk menghentikan karyawan karena Ya. kan kita tapi kita kan juga harus bertahan. Kemudian kita coba gimana ya untuk bisa sekedar ya melewati masa-masa sulit saja. Kemudian ya itu ada pemikiran bagaimana kalau kita membuka untuk isolasi mandiri, tentu saja dengan berbagai pertimbangan, resikonya dan kemampuan kita, akhirnya kita yang mencoba daya itu tadi, akhirnya ya puji Tuhan bisa bertahan sampai masa krisis karena Melewati. melewati. Tentunya ada suka duka ya Pak waktu ngurusin yang itu, ngurusi para isoman itu ya. Ya, Ada betul. suka dukanya, ketakutannya juga, Oh, ya, betul. takut kalau sampai Ya. terpapar juga kan Pak. Ya, betul. Ya. Makanya memang harus kondisi kita benar-benar fit, dan vitamin segala macam harus kita Persiapkan ya. seperti itu. Jelas itu jangankan kita yang berhubungan dengan orang-orang yang sedang sakit, kita yang berdiam di rumah saja banyak juga yang terkena, Bu. Terpapar ya Iya, Pak. Yang jadi kan terkena. kita berusaha untuk kita bagaimana kita bisa tetap menolong orang lain, tapi diri kita sendiri juga jangan sampai terkena. Gitu. Terus setelah melewati masa pandemi ini Pak, akhirnya kan sekitar tahun 2021 akhir itu sudah mulai dibuka kembali ya Pak. Ya, betul. Untuk pariwisata sudah boleh, orang-orang sudah boleh bepergian. Betul. Itu mulai operasionalnya mulai ini Pak. Ada pergerakan Ya. atau seperti apa? Ya mulai sedikit demi sedikit gitu sudah tamu-tamu gitu dari lingkup luar Jogja gitu juga sudah ada yang mulai datang. Terus semakin ke sini juga tamu-tamu banyak yang masih percaya dengan Dewan Pers seperti itu. Jadi, Kalau saya lihat di sini tuh untuk hari-hari weekday sama weekend gitu masih ini Pak. Gimana kalau weekend? Untuk weekend gitu sampai full book gitu. ya kadang itu walaupun weekend itu tamu ya tetap ada, kadang penuh, kadang kalau weekday pun kadang juga penuh. Jadi apalagi ketika di Candi Prambanan itu ada satu Ada event acara, ya. ada satu acara itu pasti kita bisa full. Book ya. Iya. Sold out semua. Kamar bisa- Artinya event-event di sekitar ya di Jogja maksudnya bisa mendongkrak ini ya Pak, tingkat hunian okupansi hotel-hotel di Jogja. Kebetulan kan kita juga biasa menerima rombongan. Berapa Pak maksimal Oh, Pak, kalau buat rombongan gitu bisa Pak sini Pak. bisa. Ya, Kalau kita full maksimal. semua sini kan ada berapa kamar Pak? Ada 10 kamar. 10 kamar. Itu ada beberapa tipe atau Itu ada beberapa tipe. Berapa Jadi tipe? kapasitas ada yang 2 orang, ada yang 3 orang itu villa, kemudian family itu 4 orang. ya. Terus family spesial itu 6 orang, terus luxury itu 6 orang. Jadi kalau rombongan bisa full gitu bisa mencapai Bisa sekitar berapa? 40 orang bisa. 40 orang bisa masuk ya Pak? Bisa masuk. Oh, bisa masuk, tapi itu udah maksudnya plus extra bed atau Plus extra bed. plus extra bed? Jadi kalau memenuhi kapasitas itu Oke. memang cuma 35. Kurang lebih 35 Kurang lebih ya. tanpa extra bed. Tanpa extra bed. Oh ya. Artinya ya Karena kan cukup tetap harus cukup menjaga nyaman juga. keamanan tamu. Nyaman ya. Iya, menjaga kenyamanan tamu. Dan memang kalau untuk kita itu nyun sewu sebelumnya. Kalau untuk yang superior itu kan kita ada 3 kamar ya, Bu. Itu memang untuk 2 orang. Tapi nyun sewu sekali lagi ini memang sudah komitmen kita dari awal berdiri hotel buat itu buat khusus kalau pasangan ya harus suami istri lah gitu. Oh ya. Iya, jadi nyun sewu sebelumnya kalau mungkin agak berbeda dengan hotel-hotel lainnya, nggih.
Memang kita di atas bukan hotel apa, sakin atau apa? Syariah ya Pak ya. Gitu Syariah tapi kita ya mempraktekkan itu gitu ya. tapi nggak tercantum di itunya, Ya, bukan betul. Biwan House Ya, Syariah, bukan ya, seperti itu ya Pak. Betul. Karena memang sejak komitmen kita sejak awal bahwa untuk yang superior itu harus pasangan suami istri atau keluarga. Jadi itu yang membuat selama ini langganan-langganan kita betah dan mesti akan kembali karena mereka tahu betul Bu bahwa kita kalau mereka bawa anak-anak itu akan merasa aman karena ya itu tadi bahwa di sini hotel keluarga lah. Iya. Ya. Iya, saya lihat ini memang dimodifikasi untuk kayak keluarga gitu ya Pak, untuk Ya, penginapan betul. keluarga Iya, ya. betul. Makanya kan kita Bernuansa. juga Iya. gitu. Terus depan itu parkirnya juga luas, Iya. kemudian tidak langsung ke jalan besar, sehingga jika anak-anak bermain ya hanya di sekitar situ juga. Dan kebetulan ya belum lama ini kita ada sepeda listrik. Ada ya, sepeda gitu. listrik yang disewakan di Ada- depan tadi ya Pak ya. Ada roda 3, ada roda 2, jadi bisa dipakai untuk ya bermain-main Ya. sekitar putar-putar sini. Dan kebetulan akhir-akhir ini banyak penggemarnya karena daripada anak-anak itu main kemana-mana Iya. ya toh. Terus di depan sana juga ada kolam renang walaupun bukan ukuran yang anu ya, tapi masih lumayan. Kemudian di depan tadi di lobi kemudian ada kursi pijat, jadi mungkin kalau capek-capek gitu. Tambah fasilitas juga ya Pak. Betul. Terus ada ya makanan-makanan gitu Pak ya. Ada Iya. snack-snack Snack kecil. gitu. Oh ya, ini yang dipakai ini room apa Pak ini Pak? Ini yang kita pakai ruangan ini adalah Family, luxury. luxury ya Pak. Iya. Oh, Jadi luxury, kapasitas untuk 6 orang Pak. Ya, ini Iya. teman-teman. Ada 4 bed, ukuran 160 sama 120. Kemudian ada kulkas. Ada kulkas, ada TV ya. Minibar, ada sofa seperti yang kita pakai ini. AC-nya gimana? Jadi pasti akan dingin. Oke Pak, ini saya coba jalan-jalan ke di sekitar Biwan dulu ya Pak ya. Oke, monggo. Saya terima kasih ya buat obrolannya sore ini ya Pak ya. Terima kasih.